Sebenarnya Tufara itu tempat apa sih? Tempat art activity anak atau tempat konseling? Bisa diperjelaskah? Hai parents, saat ini kami lagi proses untuk rebranding Tufara dari yang sebelumnya Tufara Art and Play menjadi Tufara Brain and Behavior. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kami harus menceritakan sedikit alasan kenapa kami mulai Tufara dan berujung ke perubahan dari Art and Play menjadi Brain and Behavior. Kalau dari kamu secara personal, apa sih yang membuat kamu mau kita ubah dari Tufara Art and Play ke Tufara Brain and Behavior? Pada awalnya kita mulai Tufara. Memang art activity adalah satu metode yang kita pakai kan untuk membantu anak mengeluarkan ekspresi dari emosinya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, penekanan pada metodenya itu berkurang. Dan kita lebih menekankan kepada bagaimana kita support, kita bantu parents dalam perjalanan parenting mereka dengan anak mereka. Ya. Pasti ada ups and downs-nya. Daripada berusaha menjelaskan terus-terusan bahwa art activity adalah salah satu metode, mending kayaknya kan kita perjelas dengan rebranding ini, memang misi kita adalah pada brain and behavior dari parents dan anak-anaknya. Dan buat aku sendiri ya, alasan personal kenapa kita mulai Tufara dari akunya adalah aku pengen parents itu mengerti dan punya kesempatan untuk belajar bahwa proses parenting itu memang nggak mudah, tapi nggak sesulit itu. Karena berangkat dari pengalaman trauma masa kecil, ngelihat parents sendiri ya, itu berat banget, kayaknya stres banget. Padahal waktu sudah jadi parents, ya memang nggak mudah, tapi banyak momen-momen di mana kita ngerasa ini happy moment, ini rewarding banget, ini sangat-sangat nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Salah satunya adalah waktu anak mulai belajar berjalan, anak mulai makan, anak mulai manggil papa, pulang kerja dicariin, mau ketemu papa dulu. Momen-momen yang tidak bisa diekspresikan dengan kata-kata. Dan itu sangat rewarding. Nah, kalau kita bisa menjalani proses parenting dengan mata kita tertuju pada momen-momen itu, yang akhirnya momen dibangun menjadi satu proses, satu perjalanan, dan kita ngeliat ke belakang, ternyata meskipun nggak gampang, sangat fulfilling ya, sangat bikin kita penuh dengan rasa syukur, sangat bikin kita enjoy bareng-bareng. Ya, sebagai satu family unit. Pasti ada argumen, pasti ada berantem, pasti ada emosi, marah, sedih, kecewa. Tapi ya secara keseluruhan, perjalanan kita itu sangat rewarding dan fulfilling. Secara spesifik, kenapa brain and behavior sih? Kira-kira ada gak sih hal yang memang mendasari itu? Psikologi itu satu hal yang pendekatan kepada setiap orang dewasa, anak-anak, remaja, pria, wanita, pasti nggak ada yang sama. Bahkan pada anak kembar pun, waktu mereka pergi ke satu konselor atau psikolog yang sama, pendekatan dari psikolog ini pasti akan berbeda. Kalau kita mau bantu parents belajar proses parenting, belajar menyelami kondisi anak mereka, tumbuh kembang anak mereka, kita harus temukan satu fondasi yang lebih scientific dibanding sama yang lain. Psikologi sangat baik dan sangat penting, tapi harus ada satu fondasi yang seragam, yang kita mau ngomongin orang tuanya tuh umur 20-an, 30-an, 40-an, mau ngomongin anaknya itu umur balita, usia sekolah, teenagers, kita harus bisa kembali ke fondasi ini. Dan fondasi ini setelah ya kita berdua carikan adalah neuroscience, ilmu syaraf, yang sub-ilmunya itu brain science, perkembangan otak pada anak. Yang kalau kita lihat pada riset yang udah dilakukan, yang jumlahnya udah sampai puluhan ribu, ratusan ribu, banyak psikiater, ahli syaraf, bahkan beberapa psikolog juga mereka melakukan scan pada otak anak-anak ini, itu suatu ilmu tumbuh kembang yang bisa digunakan secara saintifik. Dan hasilnya itu lebih seragam daripada satu pendekatan psikologi yang lebih ke custom pada setiap orang. Aku kan lagi ambil kursus brain course untuk belajar ya susunan otak, perkembangan otak pada anak, bagian mana yang sedang berfungsi di umur berapa, terus juga secara chemical, hormon yang dihasilkan, hormon mana yang lebih banyak di usia segini, hormon mana yang lebih banyak pada tahapan perkembangan seperti ini,
dan korelasi mereka pada hubungan dengan orang tuanya. Kalau kita bisa mengerti perkembangan otak, juga apa yang dihasilkan secara syaraf di badan atau di kepala anak ini, dan kita komunikasikan itu kepada orang tua, kita akan bisa lebih kasih sesuatu yang standar dan jelas dasarnya. Orang tua bisa melakukan ABC pada anak yang masih usia balita, atau ABC pada anak yang usia remaja. Contohnya, anak remaja, kenapa sih mereka itu rebellious? Mereka suka ngebantah, suka ngelawan. Kenapa mereka itu suka tidur? Susah banget disuruh bantu orang tua, maunya tidur. Karena memang secara susunan otak mereka di usia remaja, itu pada berdesak-desakan yang membuat mereka bingung harus ngapain. Dan akhirnya, pada sebagian besar anak remaja, mereka memilih daripada pusing, daripada salah, mending tidur. Tidur seperti salah satu pilihan di mana mereka bisa kabur dari pertentangan yang ada di kepala mereka, tapi secara ilmu brain science, waktu mereka tidur, hormon yang tidak imbang itu mulai mencari satu keseimbangan dan membuat mereka ngerasa lebih enak waktu bangun tidur. Jadi intinya Tufara ini brain and behavior itu memang bagian dari psikologi juga, ilmu psikologi. Tapi ini yang lebih detailnya lagi. Brain and behavior itu menjelaskan apa yang terjadi di dalam otak kita yang ada di setiap anak dan juga orang tuanya itu sendiri. Dan tujuannya adalah untuk membantu si orang tua ini lebih mengerti dan mengenali anak mereka masing-masing. Jadinya mereka bisa punya understanding yang benar dan mereka bisa melakukan pola parenting yang benar daripada hanya sekedar frustrasi. Ini sebenarnya gimana sih? Terus lari ke psikolog A, lari ke ilmu sana, ilmu sini. Tapi ya kita akan memberikan hal yang pasti, yang research based. Dan kalau orang tua nanya, kita bisa kasih setiap referensi yang kita pakai juga. Fondasinya adalah ilmu neuroscience, brain science itu, dan baru setelah dari fondasi ini, di atasnya baru kita bangun, kita taruh ilmu psikologi. Jadi pendekatan, how to-nya, bagaimana kita membangun relationship dengan anak-anak, dengan orang tua, kita terapkan ilmu psikologi, sehingga ilmu psikologinya ini nggak sekedar yang psikologi populer. Nggak ada acuannya. Iya, atau yang semua pada sibuk ngomongin self-love atau healing dan kita ikut ke sana, tapi semuanya kita ada satu basis yang benar-benar hasil riset yang udah dilakukan bertahun-tahun. Dan itu terbukti digunakan secara internasional di dunia medis dan psikologi juga. Mungkin arah Tufara ini akan lebih ke bagaimana kita membantu tumbuh kembang anak dan membantu orang tuanya, support anak dalam pertumbuhan perkembangan mereka, tapi dengan satu approach yang didasari oleh brain science dan psikologi itu. Kita mengkombinasikan keduanya menjadi satu tempat di mana anak-anak ini bisa disupport sekaligus dibantu dalam tumbuh kembang mereka, dan di saat yang sama orang tuanya juga disupport dan dibantu dari sisi kita kasih tahu apa yang sedang terjadi di kepala dan behavior anak ini. Iya, karena setiap orang tua yang kita percaya, gak ada orang tua yang gak sayang sama anaknya. Cuma kadang-kadang mereka juga akhirnya bingung sendiri ya, apalagi sekarang sosial media tuh gampang banget dilihat kan. Muncul, oh ya mungkin ini bener nih, mungkin ini bener nih. Nah kita ada di sini, Tufara ada di sini untuk kasih tahu ke setiap orang tua bahwa kalau misalkan kalian mau tahu apa sih acuan kita gitu, kita bisa kasih tahu semuanya, nggak berdasarkan hanya, oh kita suka kayak gini nih gitu. Jadi maksudnya kita berdua as founder gitu ya, prefernya kayak gini gitu. Jadi nggak cuman hanya sekedar preferensi kita sebagai orang tua, tapi juga ada dasar ilmu dan semuanya itu kita tekankan sekali lagi, semuanya itu research based. Kita berdua happy banget sama orang tua yang kalau abis one-on-one meeting gitu sama saya atau sama kita berdua terus tanya, kalau boleh tahu referensinya dari mana ya? Oh kita dengan senang hati akan langsung kasih, oh iya nanti kita akan WhatsApp ya referensinya dari mana, linknya. Jadi orang tua bisa baca sehingga kita mengharapkan bahwa kan anak-anak di Tufara paling berapa sih 1 jam? Seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Tapi kan yang paling
signifikan itu adalah saat mereka berada di rumah, yaitu dengan orang tuanya mereka masing-masing. Kalau orang tua itu juga punya pola pikir parenting dan juga acuannya sama, mau baca, mau meneliti lagi apa sih yang sebenarnya kita kasih ke anak-anak mereka, itu akan jauh lebih bermanfaat ya, jauh lebih signifikan hasilnya ke anak-anak mereka. Ya, melihat kita sekarang ada di zaman sosial media, di mana kalau ngobrol sama orang tua itu, kita selalu tekenin, parents nggak sendirian. Struggle dalam parenting itu sangat-sangat wajar. Tapi seringkali kita dibantah dengan parents yang bilang, enggak, tapi saudara saya enggak, tapi teman saya enggak, tetangga saya enggak. Buktinya di sosial media mereka happy. Iya, pasti di sosial media mereka pasti happy. Karena waktu kita foto, pasti kita akan minta yang senyumnya paling lebar kan. Kalau senyumnya ada yang kurang atau ngelihatnya lagi kemana, pasti kita akan minta foto ulang. Demikian juga proses waktu kita marah sama anak atau waktu anak tantrum ya, kita nggak akan post itu di sosial media. Jadi kita sering ingetin parents, it's okay untuk ngerasa nggak sempurna, it's okay untuk ngerasa kurang. Tapi yang nggak oke adalah saat parents membanding-bandingkan perjalanan parenting parents dengan parents lain berdasarkan sosial medianya aja. Emang beberapa orang tua di Tufara juga kayak struggle ya. Miss, kok aku ngerasa anakku umur segini gitu, terutama yang anaknya cowok biasanya. Umur 3 tahun kok belum bisa gini gitu, sedangkan anak-anak temenku tuh kok udah pada bisa gini gitu ya gitu. Dan apakah itu normal? Apakah anakku oke ya? Jadi ya di situ saya selalu bilang nggak bisa meng-compare anak, apalagi kalau udah beda gender. Itu yang pertama, karena beda antara anak cowok sama anak cewek secara general aja udah beda gitu. Belum lagi banyak banget karakteristik fitur-fitur anak yang memang beda-beda dan nggak bisa misalkan, oh si anak ini dia udah bisa jalan dari umur berapa bulan terus di-compare, kok anakku belum bisa jalan gitu. Setiap anak punya pace mereka masing-masing. Dan kita di Tufara selalu mengingatkan ke orang tua bahwa peran orang tua adalah untuk menjadi support system pada pertumbuhan anak mereka masing-masing. Secara personal, kenapa sih kamu mau ambil kursus brain coaching itu sendiri? Biar bisa lebih ngerti secara ilmu, dasarnya apa, dan yang kita kasih di Tufara lebih bisa di-upgrade. Upgrade-nya lebih ke sisi untuk parents di Tufara atau lebih ke hal yang lainnya lagi? Yang pasti ya buat parents dan anak-anak di Tufara, buat lebih bisa mengerti juga apa yang sebenarnya terjadi dalam diri aku sendiri. Ada nggak sih hal-hal yang berhubungan sama masa kecil? Sampai akhirnya kamu tuh berpikir, kayaknya aku mesti ngambil brain coaching ini deh. Aku orang yang sangat self-aware dengan segala sesuatu yang terjadi di dalam kan, di internal. Dan waktu ada sesuatu yang terjadi, sadar nggak lama akan termanifestasi di fisik. Tapi secara korelasi pastinya, dulu cuma mengira-ngira. Ya kalau ini kayaknya abis ini panik deh, ini kayaknya abis ini grogi, keringetan, basah kuyup. Ini kalau nervous seperti ini nanti akan gemeteran. Yang kurang dari korelasi itu adalah pengetahuan. Oh, ini kalau begini nanti akan jadi keringetan, ini kalau begini akan jadi takut. Dan brain coaching ini membantu banget buat ngerti korelasi antara apa yang terjadi dari faktor eksternal masuk melalui mata, telinga, indera apapun, diolah di otak dan termanifestasi di behavior. Nah, kalau ditarik mundur lagi tuh ada hubungannya gak sih sama masa kecil? Pasti ada ya. Yang sekarang aku sadar banget adalah waktu nada aku berubah, intonasi atau raut muka berubah. Anak kita sadar sama hal itu. Sama waktu aku kecil, ekspresi, raut muka atau intonasi papa mama berubah, aku sangat aware sama itu. Secara negatif ya. Kalau secara positif kan kita nggak terlalu permasalahkan. Mama tiba-tiba jadi happy, papa tiba-tiba jadi happy.
Yang dipermasalahkan adalah waktu intonasinya tiba-tiba naik. Waktu dari ngomong biasa tiba-tiba ngebentak atau raut mukanya berubah jadi marah. Padahal menurut aku nggak melakukan sesuatu yang salah. Dan itu yang aku aware di anak kita. Makanya kadang kalau manggil dia terus mukanya udah kayak gimana, ya aku akan jelasin, Papa nggak apa-apa, Papa ngasih tahu ada ini. Kan kamu suka sama ini. Jadi anak nggak merasa was-was, ini apa nih lagi dipanggil, mau dimarahin atau diapain. Jadi aku sangat memperjelas waktu aku manggil anak kita mau ngomong apa. Itu yang aku nggak dapat waktu kecil. Dan karena dipanggil mau dikasih sesuatu, mau dimarahin, mau dihajar, panggilannya mirip. Yang membekas adalah yang dihajar. Dan itu yang membuat waktu belajar tentang brain science itu lebih bisa ngerti apa yang sebenarnya terjadi di otak. Kita dulu waktu pacaran, kamu ngomong atau ada temen lah ngajak, Sam, gue mau ngomong nih. Itu biasa udah langsung anxiety-nya naik duluan tuh. Karena pengalaman masa lalu adalah kalau diajak mau ngomong, dimarahin. Iya, atau bahkan ya sampai dihajar. Iya sih, ngerti kalau kita kan suka ngobrol ya. Waktu aku ngambil psikologi dan memang masih berjalan itu sempat ngebahas soal susunan otak. Terus waktu kamu belajar otak itu sendiri, which is lebih detail, akhirnya kita juga jadinya lebih ngerti, oh iya nih, yang kejadian kayak gini nih kesimpannya di otak bagian mana, dan mana ya otak yang lagi bekerja nih kalau kita lagi berpikir seperti ini. Dan itu sangat membantu waktu kita parenting ke anak. Iya. Jadi anak kita pun akhirnya bertumbuh dengan mengerti bahwa oh iya nih si mama manggil ya nggak apa-apa, emang lagi mau kasih tahu ini aja. Dan kalau misalkan kita biasanya lagi ada ngerasa marah sama dia pun kita udah langsung ngomongin di depan kayak yuk mama pengen ngomong gini nih, atau papa mau bilangin kamu ya gini. Jadi kita ngomong jelas di awal sehingga si anak ini pun ngerti ya, kayak kamu tuh suka kasih tau ke aku. Dan ini juga beberapa parents di Tufara dealing sama hal kayak gini. Contohnya waktu ya setiap bulan kan masih ada datang bulan gitu, masih ada periode mens. Nah itu yang secara hormonal kan itu juga dibahas ya, ngefek banget ke si sang mama. Nah ini yang kamu juga bilangin ke aku kan, kayak kamu aware gak sih setiap kali kamu beberapa hari nih mau mens, itu tuh lebih gampang, kalau istilahnya mungkin senggol bacok gitu. Apa sedikit bisa ke-trigger. Ini kamu ngomong ke anak kita gitu, kasih tahu, jelasin. Dan saat kamu juga udah lagi mulai mensnya nih, hari pertama gitu, kamu kasih tahu bahwa mama rasanya nggak enak nih, apa di perutnya nggak enak, nggak nyaman, sakit. Setelahnya mau selesai pun kasih tahu gitu. Jadi akhirnya ya memang sekarang saat diterapkan si anak juga jadinya lebih, oh iya si mama mau mens nih. Tapi bukannya itu jadi alasan, kamu selalu juga bilang kan, bukan berarti kamu tuh juga bisa blaming your hormone gitu. Supaya kita lebih aware akan apa yang terjadi di dalam kita. Sehingga kita bukannya menggunakan itu dalam tanda kutip, nggak apa-apa dong marah-marah gitu lagi mens. Bukan seperti itu, tapi kita lebih bisa gimana sih caranya buat menghandle itu. Kamu juga kasih tahu kayak, kamu lebih nyamannya minum hot chocolate, bikin sesuatu yang bisa lebih meminimalisir rasa anger kita itu gitu, karena hormonal itu. Dengan rebranding ini, jadi Tufara Brain and Behavior, efek jangka panjang ke depannya tuh apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya harapannya kita bisa bantu banyak orang tua dan anak-anak dalam perjalanan parenting si orang tua ini. Karena proses parenting meskipun perannya yang besar diambil sama orang tua, tapi waktu kita perlengkapi anak-anak sedini mungkin, kita nggak bilang kasih beban atau ekspektasi berlebihan pada anak ya. Yang ada, yang kami mau lakukan adalah kasih pengertian ke anak, hidup seperti apa, dan di masa mereka, di umur mereka yang kedua, ketiga, keempat, tugas mereka apa sih sebagai anak-anak. Kalau kita bisa kasih tahu mereka peran setiap anak di umur mereka, di rumah, di sekolah, di tempat main, di tempat gym mereka, di lingkungan mereka,
secara konsisten, mereka akan tumbuh menjadi anak yang lebih cepat punya pengertian dan lebih punya kemampuan untuk membawa diri. Karena nggak ada anak-anak yang terlahir punya pengertian, ya kan? Dan waktu kita bisa kasih tahu mereka sesuai dengan tahapan perkembangan otak mereka, perlahan tapi pasti mereka akan membangun pengertian itu. Dan waktu pengertian dalam diri mereka terbangun, itu juga akan mempermudah orang tuanya melakukan proses parenting. Kalau ini kita terus lakukan, kita bantu lebih banyak parents dalam mengerti perkembangan otak dan apa arti dari behavior anak ini. Dan bagaimana orang tua itu diharapkan oleh anak untuk melakukan behavior tertentu, ya ke depan kita akan punya parents yang enjoy proses parenting. Kita akan punya anak-anak yang bisa membawa diri. Dan kita akan punya family yang menghasilkan relationship yang sehat di rumah mereka dan juga secure attachment antara orang tua dan anak. Kalau disimpulkan, yang pertama supaya orang tuanya enjoy proses parentingnya, sehingga menghasilkan anak-anak yang bertumbuh dengan sehat, ya, dengan happy, sesuai dengan perkembangan usianya mereka ya, tanpa ada ekspektasi berlebih. Dan yang ketiga, menghasilkan family yang punya relationship yang sehat dengan anggotanya masing-masing. Ya intinya kita mau melahirkan generasi yang tangguh tanpa terluka. Sekian dari kami. Ingat, you got this. Semangat ya parents. See you next time. Bye.